Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Sebelum memulai kita rapikan dulu posisi duduknya. Oke, duduk yang rapi di depan kamera dengan posisi siap dan juga kameranya dibuka ya. Bang Cikri, bantu Bapak pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bang Cikri. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Udah pada mandi pagi? Sudah. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah Pak. Udah pada olahraga belum? Udah. Oke, selalu ya ikutin melakukan kegiatan olahraga pagi, usahakan berjemur biar isi tubuhnya jadi bugar. Nah, jangan lupa juga selalu jaga diri karena kondisi pandemi ini belum selesai. Jadi diharapkan anak-anak untuk selalu menjaga diri dengan olahraga, selalu mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, selalu meminum suplemen. Untuk pembelajaran dalam pandemi COVID ini, kita masih menggunakan pembelajaran daring dalam jaringan melalui Google Meet atau kelas maya yang nanti sinkron dengan Google Classroom. Selain itu, selalu jaga kondisi ya. Masih ingat apa itu protokol kesehatan? Ingat Pak, 3M. 3M, ya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan setiap setelah beraktivitas. Untuk belajar, Bapak mau kasih motivasinya semangat. Oke, barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah seperti kita ini belajar dengan sungguh-sungguh, apapun kegiatan yang kalian lakukan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Oke, biar tambah segar, biar tambah semangat beraktivitasnya, walaupun kita duduk depan komputer atau depan HP, kita lakukan gerak-gerak ringan dulu ya. Ya, anggap saja itu pemanasan. Oke, Bapak minta bantuannya Ardina. Silakan Ardina. Oke Pak. Pundak lutut kaki, kepala, pundak lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak lutut kaki. Yeay, tepuk tangan dulu semuanya. Makin semangat ya. Udah pada absen anak-anak? Pak. Nah, ini kita cek dulu kehadiran. Udah 9 yang ngisi absen, masih ada 8 yang belum. Nanti silakan absen. Jelas ya anak-anak tentang kehadiran? Soalnya di kehadiran ini juga Bapak nilai ya, ada poinnya nanti. Sekarang Bapak akan menampilkan materi bahan ajar. Udah pada diakses kan? Udah Pak. Ini di sini ada PowerPoint, materi bahan ajar. terus ada videonya juga, terus ada LKPD-nya juga. Nah, kemarin Bapak juga sudah membagi kelompok untuk anak-anak kan? Ya, Bapak bagi jadi 3 kelompok. Itu kelompok A itu Ardina, Aura, Regi, Jahro Kirana, dan Nazril. Kelompok B, Raisa, Rido, Siti Azizah, Alwali, Mirja, dan Desta. Kelompok 3, itu ada Marcel, Syarifah, Jikri, Damar, dan Jevira. Nah, kan Bapak kemarin ada memberikan tugas masing-masing untuk dipresentasikan nanti dan didiskusikan. Oke. Untuk semua kegiatan anak-anak, itu Bapak kasih nilai nanti ya. Jadi jangan ragu untuk menyelesaikannya. Nah, nilai itulah yang membantu kalian untuk mendapatkan nilai bagus nanti di akhir. KKM kita itu 75. Jadi harus mencapai KKM tersebut ya. Semangat ya anak-anak. Bapak ingin menggali nih ingatan anak-anak tentang materi minggu lalu. Kita belajar apa minggu lalu dan kita kaitkan dengan materi hari ini tuh ada nggak keterkaitannya? Nah, ini gambar apa ini? Gambar bola kasti Pak. Lempar dan keren. tangkap. Nah, ini gambar apa? Lempar lembing Pak. Ini gambar apa ini? Lempar roket Pak. Ya, gambar lempar roket. Ah, bagus nih, bagus. Nah, jadi ketika gambar tadi itu saling berkaitan ya. Semua dilakukan menggunakan tangan. Tekniknya melempar. Cuman cabang-cabangnya berbeda. Gambar lempar roket atau turbo inilah yang jadi materi kita hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar. Tujuan pembelajarannya dari kegiatan di pembelajaran Google Meet ini diharapkan dapat menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, dan menggabungkan konsep variasi pola gerak dasar, jalan, lari, lempar, melalui olahraga lempar roket atau turbo dengan baik dan benar. Materi kita juga mempunyai manfaat ya. Kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kemampuan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, serta dapat mengasah skill gerak dasar, jalan, lari, dan lempar. Terus manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari kita, itu melatih kekuatan otot tangan dan kekuatan otot kaki. Nah, biasa manfaatnya bisa untuk kegiatan melempar benda ke satu sasaran. Oke, jelas ya anak-anak? Jelas Pak. Sekarang Bapak ingin ngasih pertanyaan nih untuk seberapa jauh pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, apa yang anak-anak ketahui
tentang gerak dasar jalan, lari, dan lempar, olahraga, lempar roket atau turbo. Olahraga seperti lempar lembing, Pak. Nah, jadi olahraga lempar roket ini adalah dasar dari olahraga lembing. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar roket atau turbo? Diawali dengan jalan, Pak. Terus berlari, yang terakhir melempar roket. Ya, tahapannya betul. Tepuk tangan dulu untuk Rido dan Raisa tadi. Ayo, tepuk tangan. Jadi, cara melakukan olahraga lempar roket atau turbo yaitu dengan 3 tahapan. Diawali dengan jalan, terus berlari, dan terakhir melempar. Nah, untuk bahasa lainnya itu gerakan melempar roket turbo itu seperti menjadikan tubuh kita sebagai media pendorong. Jelas anak-anak? Pak, jelas, Pak. Di sini ada 4 tahapan rincian materi. Nah, dari pengertian olahraga lempar roket atau turbo adalah olahraga atletik lempar lembing bagi anak SD. Lempar roket atau turbo adalah dasar dari lempar lembing. Lempar roket atau turbo adalah salah satu nomor yang terdapat dalam cabang olahraga kids atletik, mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Nah, permainan ini dapat melatih kekuatan dan kecepatan gerak lengan. Nah, ini gerak dasar olahraga lempar roket atau turbo. Nah, di sini ada cara memegang roket. Ada cara Amerika, ada cara Finlandia. Terus, ada juga cara membawa roket. Terus, tahapan melempar roket. Nah, jalan dan lari itu ada di awalan. Terus, lari dan lempar itu ada di tahap lemparan. Nah, tahap akhiran adalah berhenti di batas garis yang ditentukan. Kira-kira jelas anak-anak? Jelas. Sekarang Bapak lanjutkan. Kombinasi gerak dalam lempar roket. Ada 3 tahapan gerak. Yang pertama ini kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan lempar roket atau turbo. Silakan. Syarifah bantu Bapak untuk bacakan. A. Awalan dilakukan dengan berjalan 2-3 langkah. B. Langkah kedua berlari sampai membawa roket turbo di atas kepala dengan lengan ditekuk. C. Siku menghadap ke depan dan telapak tangan menghadap ke atas. D. Posisi roket turbo berada sejajar di atas garis paralel dengan tanah. Ya, terima kasih Syarifah. Tepuk tangan dulu untuk Syarifah. Nah, itu ya keterangan untuk langkah-langkah kombinasi jalan dan lari pada gerakan awalan. Nah, sekarang yang kedua. Kombinasi lari dan lempar pada tolakan sebelum melempar roket turbo. Ini yang ketiga ya. Kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar roket turbo atau gerakan akhiran. Ini video. Yang pertama video lempar roket tanpa awalan. Gerak dasar lempar roket tanpa awalan. Nah, sekarang video yang kedua. Lempar roket dengan awalan. Gerak dasar lempar roket dengan awalan. Cara melakukannya yaitu lakukan awalan dengan berjalan maupun berlari. Pegang roket dengan telapak tangan menghadap ke atas, ayunkan lengan dan lempar roket ke arah depan atas. Saat melempar, kaki melangkah dan badan mengikuti ayunan lengan setelah melempar. Pandangan tetap menghadap ke depan. Jelas ya? Peraturan perlombaan lempar lembing, anak-anak atau lempar roket atau turbo itu terbagi menjadi beberapa. Adina aja Pak yang baca. Oke, silakan. Perlombaan lempar lembing anak. Perlombaan lempar lembing anak atau lempar roket atau disebut turbo dapat dilakukan dengan dengan menggunakan alat modifikasi yaitu roket atau turbo. Oke, terima kasih. Bapak jelaskan dulu ya di sini. Perlombaan lempar lembing anak, atau lempar turbo dapat dilakukan dengan satu tangan dengan menggunakan alat modifikasi yaitu roket. Nah, prosedurnya scoring nih, perlombaan ini membutuhkan 2 asisten untuk tiap tim. Ini roketnya ya, atau turbo. Nah, oke. Kemarin kan ada tugas kelompok itu. Mulai dari kelompok A dulu boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A dan dari kelompok A ini ada Ardina, Aura, Rezi, Zahra, Kirana, dan Nazril. Nah, jadi kemarin disuruh cari sama Bapak jawaban kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerak dasar roket. Jadi, yang saya temukan adalah gerakan lari yang tidak maksimal. Oke, terima kasih Ardina. Wah, tampilannya bagus ini ya, kreatif ini. Nah, kemarin padahal Bapak mintanya hanya coba ditulis tangan, jawabannya nanti difoto dan dipresentasikan. Ini betul ya? Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini. Ya, intinya adalah pada saat melakukan lemparan roket, biasa ada yang malu-malu melempar. Nah, ini nih hasilnya kalau tidak melempar dengan maksimal. Bagus ya, ini presentasi dari kelompok A. Nah, mudah-mudahan kelompok lain bisa mengikuti ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, sekarang kelompok B. Silakan, Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok B, yaitu Raisa, Rido, Siti Aziza, Al-Walid, Mirza, dan Desa. Pertanyaannya yaitu hal-hal yang mendukung keberhasilan dalam melempar roket. Pertama, lengan harus dalam kondisi rileks dan ayunan lengan harus maksimal. Oke, terima kasih Siti Aziza. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Jadi semua tahapan kebalikan dari kelompok A.
Jadi ini hal-hal yang baik yang harus dilakukan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok C. Selamat pagi, saya dari grup C, yaitu Marsi, Syarifah, Zikri, Damar, dan Zefira. Dan saya di sini mau bilang bentuk-bentuk latihan yang dapat meningkatkan kemampuan melempar roket yang Bapak suruh kemarin. 1. Berlari-lari lurus untuk melatih kecepatan. Terima kasih, keren nih kelompok C. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Ini bagus ya, ini semua untuk meningkatkan kebugaran pada tubuh kita, kebugaran jasmani. Jadi sekarang Bapak ingin menampilkan tugas yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama tugas afektif, mengisi formulir kuesioner di Google Form. Kedua, tugas kognitif, menjawab pertanyaan pilihan ganda di Google Form. Ketiga, itu tugas psikomotor, melakukan kegiatan praktek variasi pola gerak, berjalan, berlari, dan melempar pada lempar roket selama 1 menit. Nah, nanti video yang kalian buat, yang anak-anak buat itu dibuat dalam 1 menit secara individu yang direkam dan diunggah ke Google Form. Bentuk tugasnya seperti ini. Ya. Dari yang tugas sikap dulu, nanti diisi nama, kelas. Nah, nanti pilih jawaban iya, tidak, atau mungkin dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, terus klik kirim. Oke, lanjut ke yang pengetahuan Ardina. Tulis juga nama lengkap, kelas. Nah, itu ada 5 pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, kalian jawab, pilih A, B, C, D. Jadi, terus setelah itu klik kirim. Oke, sekarang keterampilan, tulis nama, tulis kelas, nah terus unggah file. Jadi, jangan ditunda-tunda ya, Bapak kasih waktu seminggu. Nah, batas nilai terendah itu 75 ya KKM kita. Jadi, harus semaksimal mungkin untuk mencapai nilai tersebut. Jadi, itu ya. Kesimpulannya, olahraga lempar roket adalah salah satu cabang olahraga pada kids atletik dan merupakan dasar dari olahraga lempar lembing. Terdapat 3 tahapan gerak, yaitu awalan dengan berjalan dan berlari, tolakan dengan mengayunkan tangan, dan akhiran dengan sikap setelah melempar roket. Jadi pembelajaran hari ini cukup bagus, cukup atraktif. Jadi semangat terus anak-anak untuk menggali kemampuan anak-anak, semangat terus dalam belajarnya. Materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari kebugaran jasmani. Untuk meningkatkan kemampuan belajar kalian, jangan cuma materi yang Bapak sampaikan ini yang dipelajarin, tapi carilah sumber-sumber informasi materi lainnya di berbagai macam website. Bisa juga cari di YouTube. Untuk tugas tidak tuntas, nanti Bapak akan memberikan remedial. Terus untuk yang nilai sudah mencapai KKM, untuk menambah lagi kemampuan, nanti Bapak akan memberikan materi pengayaan. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan sedikit motivasi lagi nih, biar anak-anak semangat. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, atau jangan takut salah ketika ingin mencoba sesuatu. Tidak apa-apa salah. Salah itulah tempatnya kita belajar. Karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Nah, untuk akhir kegiatan ini, tadi kan badannya tegang, kita pendinginan dulu. Silakan Aura, bantu pimpin. Oke teman-teman, sekarang kita pendinginan dulu dengan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bersama, kalau kau suka hati tepuk tangan. Terima kasih. Yeay, keren. Tepuk tangan dulu untuk Aura. Tepuk tangan juga untuk semua yang bergerak. Oke. Jadi sekian pembelajaran dari Bapak. Kita ketemu lagi nanti pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Abi, bantu Bapak untuk pimpin doa, Bang Abi. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bang Abi. Bapak tutup ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak.